Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Definisi statistika dasar. 2. Tutorial membuat grafik pada Python. 3. Membuat tabel distribusi frekuensi. 4. Pemusatan data. Pada slide ini kita akan membahas materi definisi statistika dasar. Yang pertama kita harus tahu apa itu statistik dan statistika. Kemudian apa saja sih jenis statistika? Statistik merupakan sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel, diagram. Ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulkan data, pengolahan atau pengelompokan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan cara pengambilan kesimpulan. Jenis-jenis statistika. 1. Statistika deskriptif adalah tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Statistika deskriptif berupa grafik, diagram, dan tabel serta perhitungan beberapa macam pengukuran. 2. Statistika inferensial adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Pada slide ini kita akan membahas tentang tutorial membuat grafik pada Python. Sebelum itu kita harus tahu ada banyak jenis grafik, diantaranya 1. Grafik garis, 2. Grafik batang, 3. Grafik lingkaran, 4. Grafik interaksi. Di sini kita akan membuat grafik berdasarkan pada data penjualan buku di sebuah toko berdasarkan genrenya. Berikut tutorial membuat grafiknya menggunakan Python. Ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat grafik batang. Baris pertama mengimpor dua modul yang diperlukan, Matplotlib, Pyplot, dikenal sebagai PLT, untuk membuat plot grafis, dan NumPy, dikenal sebagai NP, untuk memanipulasi data dalam bentuk array. Data yang digunakan adalah jumlah penjualan buku berdasarkan genre. Variabel xPoint menyimpan array string yang merupakan genre buku, sedangkan iPoint menyimpan array integer yang merupakan jumlah penjualan buku untuk setiap genre. Kemudian, kode tersebut memanggil fungsi plt.bar untuk membuat diagram batang, kemudian menambahkan label sumbu X dan Y beserta judul diagram, dan akhirnya menampilkan diagram tersebut dengan memanggil plt show. Pada diagram baris kode yang digunakan sama dengan kode pada diagram batang. Di sini kita hanya mengubah fungsi plt.bar menjadi plt.plot. Pada diagram titik kode yang digunakan sama dengan kode pada diagram batang dan garis. Di sini kita hanya mengubah fungsi menjadi plt.scatter. Pada diagram lingkaran kode yang digunakan berbeda. Kode ini menggunakan Matplotlib untuk membuat diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi penjualan buku berdasarkan genre. Variabel labels menyimpan nama-nama genre buku, sementara Syses menyimpan jumlah penjualan untuk setiap genre tersebut. Fungsi plt.py digunakan untuk membuat diagram lingkaran dengan label dan persentase, dan plt aksis equal memastikan bahwa diagram tersebut digambar sebagai lingkaran. Akhirnya, plt show menampilkan diagram lingkaran. Sekarang kita masuk pada materi tabel distribusi frekuensi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah, belum dikelompokkan, ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Contoh tabel distribusi frekuensi. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data yang ada. Pertama, kita tentukan banyak kelas atau disimbolkan dengan huruf K. Rumus untuk menentukan banyak kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak keseluruhan data.
Kemudian kita menentukan rentang data atau disimbolkan dengan huruf R dan rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian kita menentukan panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Rumus panjang kelas adalah P sama dengan rentang data dibagi dengan banyak kelas. Ini merupakan tabel distribusi frekuensinya. Pada slide ini kita akan membahas materi ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu min atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Min atau nilai rata-rata adalah jumlah seluruh pengamatan dibagi dengan banyak pengamatan. Rumus rata-rata populasi. Rumus rata-rata sampel. Contoh soal. Hasil ulangan mata pelajaran matematika yang didapat dari salah seorang murid selama 1 semester. Tentukan min dari data tersebut. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Min dari data tersebut adalah 7,25.